Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Agni Aditya Agustin dari Pendidikan Matematika kelas 2021D, Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang matriks. Nah, sebelumnya, posisi teman-teman nih. Nah, sebelumnya posisi teman-teman ketika duduk di bangku kelas ada di baris keberapa sih? Nah, terus ada di kolom keberapa? Nah, tentunya bangku-bangku di kelas ini membentuk suatu baris dan juga kolom, bukan? Nah, iya, bentuk tersebut merupakan bentuk dari suatu matriks. Nah, sebelum lebih lanjut, kakak akan memberitahu materi tentang matriks apa saja yang akan kita pelajari kali ini. Nah, yang pertama yaitu ada definisi matriks, yang kedua yaitu operasi matriks, yang ketiga yaitu jenis matriks, yang keempat adalah transpose matriks, yang kelima adalah determinan matriks, dan yang terakhir yaitu kesamaan dua matriks. Nah, yuk langsung saja kita ke materi pertama, yaitu definisi matriks. Nah, matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom, dan biasanya ditempatkan di dalam tanda kurung siku maupun kurung biasa. Nah, matriks ini diberi nama menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, bentuk umum matriks yaitu seperti ini. Nah, yang diberi tanda oleh warna biru, yaitu disebut baris dan yang ditandai oleh warna oranye ini disebut kolom pada matriks. Nah, contohnya yaitu baris pertama pada matriks ini, yaitu 2, 3, dan 1, dan baris kedua dari matriks ini yaitu 0, 3, negatif 8, dan baris ketiga dari matriks ini yaitu 9, 1, 0. Nah, dan untuk kolomnya pada matriks ini, kolom pertama yaitu 2, 0, 9, kolom kedua yaitu 3, 3, 1, dan kolom ketiga yaitu 1, negatif 8, dan 1. Begitupun matriks ini yang berorder 2 kali 2 juga sama ya. Nah, yang selanjutnya, apa sih notasi matriks itu? Nah, notasi matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Iya, jika A adalah sebuah matriks 12, 1, 2 menyatakan elemen yang terletak pada baris ke-1 dan kolom ke-2. Nah, oh iya, ini disebutnya A12 ya, bukan A12, karena ini menyatakan elemen yang terletak pada baris ke-1 dan kolom kedua yaitu pada matriks ini angka 8. Nah, yang ini ya. Nah, angka 8 ini merupakan sebuah elemen yang berada pada baris kedua dan juga kolom ketiga. Iya, betul sekali ya. Yaitu sama dengan A23, yaitu negatif 8. Iya, betul ya. Nah, lalu eh, angka 9 ini juga dinamakan elemen pada baris ketiga kolom ke-1. Ya betul, kolom ke-1. Tuh. Nah, pada sumber materi definisi matriks itu yaitu ada ordo matriks. Nah, ordo matriks itu jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks
A. Nah, contohnya pada matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 3, 0, dan negatif 1. Nah, pada matriks ini terdapat dua baris dan juga 3 kolom. Nah, maka ordo matriks ini ialah A adalah 2 dikali 3, maka ditulis A 2 dikali 3. Nah, materi selanjutnya yaitu operasi matriks. Nah, yang pertama ada operasi matriks. Nah, misal, yang pertama ada penjumlahan matriks ya. Mohon maaf ya, teman-teman. Nah, yang pertama ada penjumlahan matriks. Iya. Nah, matriks dapat dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama. Saat menjumlahkan, kita harus menambahkan elemen yang seletak pada dua matriks atau lebih. Nah, contohnya ini di sini diketahui matriks A dan B, lalu matriks A ditambah B sama dengan, nah, caranya yaitu jumlahkan elemen yang seletak. Maksud dari elemen yang seletak yaitu elemen satu ini. Nah, elemen satu ini seletak sama elemen 5. Nah, kemudian elemen, maaf, negatif 5. Kemudian elemen 3 ini seletak sama elemen 3 juga. Kemudian 4 seletak dengan 2. Kemudian negatif 1 seletak dengan 0. Nah, maka kita tambahkan menjadi 1 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 3 ditambah 3 sama dengan 6, negatif 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1, 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1, dan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, yang kedua ada pengurangan matriks. Nah, caranya sama seperti penyumbahan matriks, namun pada pengurangan kita harus mengurangkan elemen yang seletak. Nah, contohnya, matriks A dikurangi matriks B sama dengan, sini ada 1 dikurangi negatif 5 sama dengan 6, 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 3 dikurangi 3 sama dengan 0, negatif 1 dikurangi 0 sama dengan negatif 1, 3 dikurangi negatif 2 sama dengan 5, 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Nah, yang ketiga yaitu ada perkalian skalar dengan matriks. Nah, untuk mengerjakan persoalan ini, kita hanya perlu mengalihkan tersebut ya, gelar tersebut ke semua elemen contohnya. Nah, jika matriks A adalah negatif 5, 2, 3, 0, negatif 2, 1, tentukan matriks 3A. Nah, di sini. Jawab, matriks 3A sama dengan 3. Nah, di sini angka 3-nya dikalikan ke semua elemen matriks sehingga 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 0 dikali 0 sama, maaf, 3 dikali 0 sama dengan 0, negatif mohon maaf, 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6, dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya ada perkalian matriks dengan matriks. Nah, misalnya diketahui matriks A M kali N dan matriks B N dikali P. Perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M dikali P. Nah, jadi ditulis A M dikali N dikali B, N dikali P sama dengan A, B, M dikali P. Nah, contohnya di sini. Jika A 1, 2, 3, 4, 1, 0, dan B negatif 1, 2, 3, maaf, negatif 1, 2, 1, 3, 2, 4. Nah, dan C sama dengan A dikali B. Nah, tentukan matriks C. Nah, maka kita jawab matriks C ini sama dengan, langsung saja
Ke sini ya, 1 dikalikan dengan 1 hasilnya. Sini 1 dikalikan dengan -1 hasilnya. -1, kemudian ditambah 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6. Nah, di sini ya, 1 dikalikan -1 sama dengan 1 dikalikan -1 sama dengan berapa? -1, iya. Ditambah 2 dikalikan 3. 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Maka kita tulis di sini -1 ditambah 6. Nah, kemudian lalu kita kalikan lagi ya, yaitu 1 dikali 2, nih, 1 dikali 2, kemudian ditambah 2 dikali 2, dan begitupun seterusnya, sehingga menghasilkan matriks 5, 6, 9, 9, 14, 19, kemudian -1, 2, dan 1. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks itu, dibedakan berdasarkan bar banyak, baris dan kolom. Nah, yang pertama yaitu ada matriks baris. Nah, yang pertama yaitu matriks baris. Nah, matriks yang hanya terdiri dari 1 baris. Nah, contohnya matriks A sama dengan 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini ada matriks kolom. Nah, matriks kolom hanya terdiri dari 1 kolom. Nah, maka contohnya di sini ada matriks A sama dengan 1, 2, 3. Nah, kemudian yang selanjutnya ada matriks persegi panjang. Nah, matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Nah, di sini contohnya matriks A. Matriks A mempunyai 2 baris ya, kemudian 2 baris. Kemudian matriks B mempunyai 3 baris. Nah, dan matriks A juga ini mempunyai berapa kolom? 3 kolom. Nah, tetapi matriks B mempunyai 2 kolom. Nah, yang selanjutnya yaitu matriks persegi. Nah, matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya matriks ini yaitu memiliki 3 baris dan juga 3 kolom. Nah, yang diberi warna oranye disebut diagonal utama dan yang diberi tanda warna biru disebut diagonal samping. Nah, hasil penjumlahan dari diagonal utama disebut. Nah, mana tuh? Nah, hasil penjumlahan dari diagonal utama disebut trace. Nah, yang selanjutnya yaitu ada matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Nah, elemen yang pertama ada ada matriks 0. Nah, matriks 0 ialah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Nah, contohnya ini, matriks 2 dikali 3 yaitu matriksnya barisnya 0, 0, 0, kemudian kolom satunya 0, 0, kolom keduanya 0, 0, dan kemudian kolom ketiganya 0 juga. Nah, pada matriks eh, pada jenis-jenis matriks selanjutnya yaitu ada matriks diagonal atau disingkat dengan D ya. Nah, matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Nah, jadi hanya salah satu atau dua saja yang bernilai 0. Nah, yang selanjutnya ada matriks identitas atau dilambangkan dengan I.
Nah, matriks identitas yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semuanya bernilai satu dan elemen yang lainnya bernilai nol. Nah, contohnya seperti ini ya. Dan yang terakhir yaitu ada matriks segitiga. Nah, matriks segitiga adalah matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal. Nah, diagonal utama semuanya nol. Nah, matriks segitiga ini dibagi menjadi dua, yaitu matriks segitiga atas yang disimbolkan dengan U dan matriks segitiga bawah yang disimbolkan dengan L. Nah, matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya semua bernilai nol. Nah, contohnya pada seperti ini ya. Dan matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai nol. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu transpose matriks. Nah, transport matrik yaitu menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, jadi yang asalnya merupakan elemen baris ditukar menjadi elemen kolom. Nah, contohnya pada matriks ini ya. Ini elemen baris pertamanya yaitu 2, 3, dan 1, lalu diubah menjadi elemen kolom. Jadi seperti ini ya. Maka A transpos sama dengan matriks simetris. Nah, materi selanjutnya yaitu determinan matriks. Nah, di sini saya mengambil dua jenis determinan matriks, yaitu determinan matriks berordo 2 dikali 2 dan determinan matriks berordo 3 dikali 3. Nah, yang pertama determinan matriks berordo 2 dikali 2. Nah, jika matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinan matriks dituliskan seperti ini ya, teman-teman. Nah, contohnya di sini ada matriks A sama dengan 3, 5, 4, 7. Nah, berapakah nilai A? Determinan dari A. Nah, jawabannya kita kalikan elemen diagonal utama dengan elemen yang lainnya, lalu dikurangi dengan elemen diagonal samping. Maka matriks A yaitu 3 dikali 7 dikurangi 5 dikali 4 sama dengan 21 dikurangi 20 sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya determinan matriks berordo 3 dikali 3. Nah, misalnya diketahui matriks B adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kita gunakan metode determinan ya. Maka determinan matriks B yaitu kita tulis terlebih dahulu matriks B, lalu kita tulis ulang kolom kedua ya. Pertama, di bagian samping, lalu untuk menghitungnya determinan matriks B ini sama seperti determinan matriks 2 ordo 2 dikali 2 yaitu dengan mengalihkan diagonal utama terus ditambah dengan diagonal utama yang lainnya. Lalu dikurangi perkalian diagonal samping lalu ditambahkan dengan diagonal matriks lainnya. Maka untuk mengetahui determinan matriks berikut yaitu determinan matriks B sama dengan A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurangi C dikali E dikali G dikurangi A dikali F dikali H dikurangi B dikali D dikali I. Nah, contohnya diketahui matriks B adalah 1, 0, 2, 3, 1, kemudian negatif 2, maaf 1, 3, 1, 0, 1 negatif 1, 2 negatif 2, dan 2. Berapakah nilai transpos B? Maaf, nilai determinan dari B. Nah, jawabannya kita tulis ulang dua kolom utama di samping ini, lalu dapat kita ketahui determinan matriks B sama dengan 2 ditambah 0 ditambah negatif 6 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 0. Nah, sama dengan 8. Kayak gini ya. Oke.
Yang materi selanjutnya yaitu materi terakhir merupakan kesamaan antar dua matriks. Nah, matriks A dikatakan sama dengan matriks P jika matriks A dan matriks B berorder sama dan elemen-elemen eh, seletak bernilai sama. Nah, contohnya pada matriks ini ya. Sini, matriks A sama dengan 1/2, 0, 5, 9. Kemudian matriks B sama dengan sin pi per 6, 0, akar 25, kemudian 3 pangkat 2. Nah, berapakah nilai determinan dari matriks B? Nah, Nah, kenapa sih matriks A dan matriks B ini bisa dikatakan sama dengan, nah di sini itu ada sin pi per 6, sin pi per 6 itu nilainya kan 1/2 dan juga akar 25 ini kan nilainya 5, kemudian 3 dikali 3 itu 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2 itu nilainya adalah 9. Nah, maka matriks A sama dengan matriks B. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.